atas pimpinanmu, atas pemeliharaanmu. Kami di Papua 59 tahun tidak bisa kami balas kebaikan Tuhan yang besar. Amin. Selain bersyukur, sujud di hadirat Tuhan di malam hari ini, kami mengingat kembali begitu besar kebaikan-Mu, begitu besar pertolongan-Mu yang tak bisa dinilai. Kami hanya bisa bersyukur dan sujud di hadirat-Mu di malam hari ini. Haleluya. Engkau Tuhan bagi kami, Allah kami, Yehovah Rafa, Yehovah Yire, Yehovah Nese, Yehovah Shalom, El Shaddai, Immanuel. Terima kasih Bapa, kami telah memuji Engkau, telah menyembah Engkau. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Daulati hati setiap orang di malam hari ini yang datang dengan sukacita. Yang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, diami hati dan pikiran semua orang di sini, supaya malam hari ini kami dipulihkan, kami dimenangkan, kami diberkati. Terima kasih Bapak, berbicara kepada kami semua. Kami mau mendengar isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu sekalian. Dengan hormat saya jemput kita membuka kitab kita Perjanjian Lama. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 22 hingga ayat 24. Saya ulangi, Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga pada ayat yang ke-24. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, dengan kerendahan hati saya minta berdiri, kita akan baca firman Tuhan. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga pada ayat yang demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Saudara, malam ini malam yang luar biasa. Amin. Untuk kita semua di Papua. Karena 59 tahun penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan untuk tanah Papua. Kalau dulu Tuhan menjanjikan Kanaan, tanah yang diberkati untuk bangsa Israel. Malam ini saya katakan, Papua adalah tanah Kanaan untuk kita semua. Amin. Papua adalah Kanaan untuk kita semua. Itu orang jangan berpikir mau ke sana di Kanaan, di sana di Israel. Secara fisik kita tidak akan mungkin ke sana. Tetapi kita ada di
diberkati. Saudara, saya di DPR 15 tahun. Komisi yang saya bidangi itu adalah salah satu adalah pertambangan. Tidak ada sumber daya alam di dunia ini yang begitu melimpah seperti Papua. Ya. Tidak ada. PT Freeport sejak pemerintahan Soekarno dieksploitasi, digali, diambil hasilnya. Sampai saat ini tidak habis-habis. Ya. Itu sebabnya saudara, Papua ini tanah yang kaya. Ya. Tanah yang diberkati Tuhan. Amin. 59 tahun sudah Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia ada di Papua. Ya. Saya tadi cerita-cerita dengan Pak Wakil Ketua KPMI dan teman-teman lain, berapa di Papua Barat ini jumlah gereja saat ini? Sudah 23 gereja. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. 23 gereja. Saya percaya dari tahun ke tahun tanah ini, tanah yang diberkati, Tuhan ada di sini. Amin. Tanah Papua. Bapak Ibu sekalian, dari sisi sejarah, Gereja Kalvari Pentakosta Misi Indonesia tahun ini berusia 69 tahun. Tahun depan kita masuk pada usia ke 70 tahun. Di Papua tahun ini 59 tahun, beda-beda tipis. Kalau gereja kita secara dunia sudah berusia 103 tahun dan sudah berada di 70 negara, ada di China, Eropa, ada di Asia, ada di India, di mana-mana PCG, GKPMI sudah ada. Bapak-Ibu sekalian, tadi teatrikal drama singkat itu luar biasa. Papua yang dulu gelap, yang orang belum mengenal ini, tetapi dengan pengorbanan the founding fathers kita tadi yang ditunjukkan foto-fotonya, salah satu adalah Yafet Kapitaraun. Hari ini generasi Papua punya masa depan. Punya masa depan. Amin. Ya, karena apa? Hanya orang-orang yang memiliki Kristus, percaya pada Tuhan, punya masa depan. Amin. Di luar dari itu tidak. Ya. 69 tahun ketika gereja ini dirumuskan, ketika gereja ini mau dibentuk strukturnya, ketika gereja ini mau dibentuk, ditetapkan visinya ke depan. 3, Pantekosta, Kalvari, dan Misi. Gereja yang berkalvari, gereja yang berpentakosta, gereja yang bermisi, itu adalah visi yang telah dicanangkan oleh para founding fathers kita 69 tahun yang lalu. 69 tahun yang lalu. Visi itu pandangan jauh ke depan. Amin. 69 tahun yang lalu, 59 tahun yang lalu, para founding fathers kita sudah mencanangkan visi yang jauh ke depan. Amen. Indonesia harus dimenangkan, Papua harus dimenangkan, Maluku harus dimenangkan, Bali harus dimenangkan, Kalimantan harus dimenangkan, Sulawesi harus dimenangkan, Sumatera harus dimenangkan, Maluku Utara harus dimenangkan, Papua dan Papua Barat harus dimuliakan. Amin. Lalu apa? Gereja yang berkalvari, gereja yang bermisi, gereja berpentakosta, gereja yang bermisi. Tadi malam saya katakan,
Gereja kita ini paling lengkap karakternya. Iya. Paling lengkap. Tidak ada di tempat lain. Ada hanya di kita. Kenapa saya katakan lengkap? Kalvari itu bicara tentang pengorbanan Kristus di Golgota. Melalui kematian dan kebangkitannya, hari ini kita punya masa depan. Amen. Melalui kematian dan kebangkitan, manusia di dunia ini diselamatkan. Yang percaya pada Yesus diselamatkan. Amen. Ya, Kristen yang begitu luar biasa. Pantekosta, apalagi orang-orang yang berkarakter Pantekosta pasti ada hati yang bersukacita, yang bersorak-sorai, ada hati yang berkemenangan. Orang yang berkarakter Pantekosta tak akan menyebar fitnah. Amen. Pantang. Orang yang berpantekosta harus hidup dalam sukacita, dalam persekutuan dengan Tuhan. Amen. Pantang lari meninggalkan pelayanan. Amen. Orang yang bermisi mau terus-menerus berdoa, memberi untuk Tuhan yang terbaik, yang paling terbaik. Amen. Pantang tidak memberi. Amen. Memberi itu bukan berarti dalam harta saja. Hati, pikiran, jiwa, raga, berikan untuk Tuhan. Amen. Saudara, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan malam hari. Pada waktu Musa dengan visi Allah yang besar itu, Tuhan taruh dalam hatinya untuk memberikan bangsa Israel suatu masa depan yang baik. Musa memiliki visi yang jelas, pandangan yang jelas tentang masa depan Israel. Masa depannya apa? Yang damai sejahtera. Dan waktu Musa berhasil memimpin Israel dari Mesir, 400 tahun mereka jajah. Waktu ada di padang gurun Paran, jutaan umat manusia, jutaan warga, jutaan manusia Israel yang Tuhan janjikan kepada mereka masa depan yang baik, berada di padang gurun Paran, padang gurun yang luas. Lantas Allah berbicara dengan Musa. Allah minta Musa membentuk tim pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Kenapa harus mengintai? Pengintaian itu perlu untuk memastikan bahwa Kanaan yang Tuhan janjikan itu adalah tanah yang subur, tanah yang penuh berkah yang diberikan Tuhan untuk Israel. Amen. Musa bentuk tim pengintai, diambil dari 12 suku, 12 orang. Tuhan bilang sama Musa, utuslah mereka ke sana, intailah negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan mau uji kejujuran bangsa Israel ini, boya atau tidak. Lantas 12 pengintai ini pergi sampai mereka di tanah Kanaan. Saudara, Alkitab mencatat selama 40 hari lamanya tim ini ada di Kanaan, mengintai, mencari tahu, melihat kondisi. Karena jutaan bangsa Israel akan menuju ke sana. Musa ada di padang gurun Paran. Lantas apa, saudara? Ternyata 12 orang ini sampai di sana Kanaan terjadi perpecahan. 10 orang lain, 2 orang lain tidak solid,
tidak utuh, tidak bersatu. Padahal hanya mimpi saja. Saudara, mereka kembali setelah 40 hari kembali ketemu Musa dan bangsa Israel. Yang 10 orang bilang, oh Kanaan itu bahaya, tidak bisa kita rebut. Ada banyak orang raksasa di sana, rakyatnya banyak dan kuat-kuat berperang. Tetapi yang 2 orang, siapa mereka? Yesua dan Kaleb bilang tidak bisa kita rebut, karena tanah itu adalah tanah yang telah difirmankan, yang telah dijanjikan Allah untuk kita. Amin. 2 versi hasil pengintaian kemudian didengar oleh bangsa Israel dan Musa. Saudara, terjadi perpecahan yang luar biasa. Sebagian besar rakyat Israel percaya yang hoax itu, yang 10 orang itu, yang bilang bahwa tidak bisa kita masuk di sana. Saudara, ini kalau dipegang membahayakan bagi masa depan bangsa Israel. Ya. Karena apa? Tuhan sudah firman. Ya. Kanaan itu adalah tanah kalian, tanah yang kujanjikan kepadamu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan turunanmu. Orang banyak itu percaya 10 orang yang hoax, yang manipulasi informasi, yang berdusta, yang berbohong. Daripada mereka percaya sama Yesua dan Kaleb. Yesua dan Kaleb ini dari Bani Efraim, orang jujur, orang takut Tuhan. Mereka memiliki visi yang sama dengan visi Tuhan, bahwa Israel punya masa depan, punya tempat yang jelas, dan Tuhan menyertai mereka. Saudara, singkat cerita, bangsa Israel memberontak. Mereka menyerahkan Musa, lebih baik kami mati di Mesir, di sana kami bisa hidup. Lantas terprovokasi masa mereka mau melempari Yesua dan Kaleb. Tetapi kita mencatat, oh kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah itu. Yesua dan Kaleb Saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Allah menyerahkan visi kepada para pemimpin untuk membangun bangsanya. Saya percaya malam hari ini yang saya jelaskan tadi, 103 tahun yang lalu visi ada di Amerika, dan ternyata PCG sudah mendunia. Amin. Ada di China, ada di Jepang, ada di India, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Indonesia. Amin. Dan 69 tahun ketika gereja ini dirumuskan, visi yang besar itu adalah iman Kalvari, iman Pentakosta, dan iman misi. Amin. Saya percaya 59 tahun yang lalu melalui hambanya Yafet Kapitiraun dan teman-teman membumikan visi ini, sehingga hari ini Papua dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa ganjaran Tuhan untuk orang yang suka berbohong, untuk orang yang tidak serius melaksanakan visi Allah, untuk orang-orang yang bermain-main dengan panggilannya, dengan pelayanan. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Allah murka terhadap 10 orang itu yang memberikan informasi yang tidak benar, yang mau menghambat pekerjaan Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan lakukan? 25 tahun ke atas generasi Israel habis, mati di padang gurun. Hampir 2 juta orang. Allah
izinkan yang generasi 25 tahun ke bawah bersama-sama dengan Kaleb, bersama-sama dengan Yesua masuk tanah Kanaan. Amin. Saya mau pesankan malam hari ini di usia yang ke-59 tahun. GKP ini ada di Papua. Mari kita menyebarkan, mari kita memberitakan visi Allah yang telah dicanangkan 69 tahun di Indonesia, 59 tahun di Papua. Amen. Yaitu gereja yang berkalvari, gereja yang berpentakosta, gereja yang bermisi. Amin. Hanya dengan demikian saya percaya ke depan Papua dimuliakan, Papua dimenangkan, Papua diberkati. Amin. Papua adalah Kanaan. Amin. Jangan kita berpikir, oh saya mau ke tanah Kanaan di sana di Timur Tengah. No, tidak. Kanaan itu ada di sini. Ya. Kanaan ada di Papua. Amin. Kanaan di mana umatnya, rakyatnya, jemaatnya hidup bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Itulah Kanaan. Amin. Kanaan ada di sini. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang menjadi perhatian khusus malam hari ini. Pertama, visi yang positif. Visi yang positif berdampak positif. Amin. Visi yang jelas berdampak positif. Amin. Visi Tuhan untuk Papua adalah jemaat yang berkalvari, jemaat yang berpentakosta, jemaat yang bermisi. Yang berkalvari artinya jemaat di Papua ini, GKP yang ada di Papua sungguh-sungguh mau berkorban, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana Yesua dan Kaleb. Mereka takut berbohong di hadapan Tuhan. Amen. Mereka mau berkata yang benar. Amen. Mereka ingin supaya visi Allah itu mendunia Israel adalah bangsa yang dimenangkan, di mana Kanaan adalah tanah mereka. Amin. Saya bilang tadi, Papua itu adalah Kanaan. Saudara, ini kelahiran kita. Di sini kita dilahirkan, di sini kita dimenangkan, di sini kita dimerdekakan, di sini kita bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak usah takut. Ya. Tidak usah. Bapak Ibu Gembala, para pendeta yang melayani di Papua, saya mau sampaikan malam hari ini, ingat baik-baik. Kalau sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh melaksanakan visi Allah ini, tidak usah khawatir. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Amin. Saya lihat visi Tuhan ini luar biasa di Papua. Para hamba Tuhan selalu berkata yang benar, konsistensi dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Kalau itu dilaksanakan, saya percaya GKPMI ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan akan jaya di sini. Amin. Karena inilah tanah. Amin. Inilah tanah yang dijanjikan Tuhan. Amin. Inilah tanah yang penuh berkat. Papua ini kaya akan sumber daya alam, saya katakan tadi. Tambang emas, tambang-tambang hasil bumi yang lain, laut, hutan,
Tuhan sediakan itu untuk kejayaan tanah Papua. Amin. Harus sejati. Tetapi syarat adalah satu, Papua harus dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Papua harus penuh dengan kemuliaan. Papua harus benar-benar orang-orang yang takut Tuhan. Amin. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki iman seperti Yesus dan Kali. Ya. Tidak takut, tidak gentar, tidak berubah. Sekali Kristen tetap selama-lamanya. Amin. Sekali mereka percaya janji Tuhan, dua orang ini Kaleb dan Yosua tidak akan berubah. Melawan yang 10 yang banyak-banyak, mereka tidak takut, tidak mundur, tetap mengatakan Allah menyertai bangsa ini. Amin. Kita harus memiliki iman. Sekali Kristus tetap Kristus. Ya. Sekali beriman kepada Kristus, beriman untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, yang ketiga, ayat 24 dikatakan, lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan dia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memiliki. Tuhan perhatikan ayat ini. Tuhan bilang apa? Karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Amin. Konsistensi, kesungguhan. Sekali yang tetap ya, Amin. sekali tidak tetap tidak. Iman yang militan. Inilah saya percaya yang ada pada Yahya Kapitarau Amin. dan teman-teman. Ketika mereka menyatakan melayani untuk selama-lamanya. Amin. Dengan keterbatasan transportasi, hanya berdayung, berjalan, mereka bisa mengibarkan panji-panji Kristus di tanah Papua. Amin. Jadi kunci kita berhasil sederhana. Percaya janji Tuhan Amin. selama-lamanya. Ikuti dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Percaya, beriman, saudara akan dimenangkan. Amin. Papua adalah Kanaan. Papua tanah yang diberkati. Papua tanah yang penuh berkat. Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera karena ada Papua. Amin. Berapa besar sumbangan Papua untuk Indonesia? Dari pajak sumber daya alam yang dieksploitasi bisa menghidupkan Indonesia. Ya. Itu faktual. Apalagi kalau kita bicara penyertaan Tuhan. Amin. Papua sekali lagi adalah Kanaan untuk saudara hari ini dan selama-lamanya.